BPH Migas kan langsung ke rumah tangga. Itu banyak yang nggak dikasih kartu kendali. Ada yang nggak tahu manfaatnya itu buat apa gitu loh. Oke, ada yang nggak dikasih nomor, belakangnya kan ada nomor. Itu banyak yang kosong. Jadi banyak yang nggak tahu. Kurang tahu ya, kalau ya mereka cuma taunya mendapat bantuan, ngertinya kan gitu loh. Belum dengar. Dia pernah dengar sih, Terus gimana? tapi masih sama-sama. Maksudnya sama-sama. Makanya apa iya apa enggak gitu lah, apa cuma isu aja. Oh, itu kartu katanya jatah minyak. Besok kalau beli minyak harus ada kartunya. Kurang tahu ya. Mungkin itu katanya instruksi dari anu itu katanya. Sini enggak ada. Oh, kalau di Pemalang di tempatnya ibu ada, berarti ada tempat Tapi Kalau kalau nelayan saya lihat belum ada. itu tidak bahwa negara tahu. Daerah ini belum pernah ditinjau. Oh, Sama sekali pun belum nggak pernah. ada kayak yang kecil ditempel kartu Nggak ada. minyak subsidi. Nggak ada. Menurut Bapak kenapa itu? Mungkin karena daerah kecil ya, termasuk pelosok. Jadi ibaratnya jalan gitu nggak ngurusin sepeda motor gitulah, lurus. Yang dituju hanya kota-kota besar. Tidak tahu tuh mas aku. Oh nggak tahu gitu. Aku cuek sih, tidak daftar ya sudah. Kartu kendali ini kok saking rumiyin niku wonten rapat terus perwakilan saking sinten ngoten nggih. Anggota DPR napa ngoten. Niku sing membagikan kartu niku terus yang niku mencari orang yang bisa membagikan kartu niku. Untuk kartu kendali, ya pertama kalinya ada petugas ke sini survei, istilahnya pembeli-pembeli itu disuruh mendata. Pembeli-pembeli disuruh mendata, sekitar 1 bulan ke sini lagi diminta. Yang 2 liter ya 2 liter, yang 5 liter 5 liter, ya 10 ya 10. Ya kalau kemarin itu semestinya itu dari pihak tetangga itu belum pada tahu masalah kartu itu, fungsinya itu untuk apa, itu belum pada tahu. Itu ada yang langsung dari BPH. Ada yang langsung dari BPH. BPH langsung terjun ke rumah tangga itu tuh, ada yang langsung dikasih, ada yang lewat RT, ada yang lewat pangkalan. Kartunya sudah dibagikan kecil itu Belum. Dari monten Kang Marin. Iya. Jadi kartu kendali minyak tanah itu nggak ada. Nggak datang ke sini. Bapak punya kartu Pak? Kartu kendali minyak tanah. Kalau nggak salah RT punya. Boleh RT lihat dulu ya kalau boleh lihat. Itu udah dibagi. Ibu dapat. Saya nggak punya. Oh nggak dapat. Ibu punya kartu mbak? Tidak punya. Nggak punya ya. Kados kula niki pamit kula diserahi kartu niku dibagi nanti kula tuh tiap per RT niku kula bagi tugas. Kalau masalah pembagian kartu kendali ke masyarakat itu nggak ada istilahnya itu koordinasi sama pangkalan, khususnya saya nggak tahu ke masalah, tahu-tahu masyarakat itu minta beli ke sini semua dari yang ujung sana sampai warga sini. Nggak dapat. Jadi yang dapat itu gini mas, kemarin itu saya pernah mensurvei ya. Setelah saya tanya itu dapat, tapi itu nggak seluruh, nggak semua masyarakat itu dapat. Yang dapat itu cuma yang pihak jualan aja gitu. Jadi masyarakat yang nggak jualan itu nggak dapat. Jadi nggak merata gitu loh dapatnya kartu itu. itu di tempat saya udah jalan gitu. Wong saya sering lihat itu tuh yang ngambil itu tuh. Kartu kendali itu
carane durung urip ngoten cara ngangge tak isih bebas sebetulnya menganu pokoke carane niku durung laku ijeh do disimpen urung kemeng laku. Kalau untuk pelayanan kartu kendali ini minyak tanah ini belum berlaku di sini Pak Edward ya? Belum. Berarti masih belum ya Pak ya? Terus tapi berarti belum bisa digunakan sekarang. Belum. Cuma hanya saya disuruh daftarin warga-warga yang di sini, termasuk warga lingkungan saya kan. Belum, masih beli biasa gitu, nggak pakai. Biasa. Saya sempat kebingungan. Biasanya yang kesini kan sudah langganan Mas kan. Biasanya kalau minyak datang saya takar habis. Dan yang datang itu membawa kartu itu minta, "Lho, ayo kon tuku kene Mas. Iki akone sapa? Mbah. Mbah duwe bocah. Kartu iki kon tuku ngene." Nah, apa Mas nek dong undang kula teng mriku Mbah Andi. Nggih. Ini Mbah Andi ngono. Ya wis, ngene Mbah. Iki aku ya wis entek ngono ana wis tinggal kene ngono ana tak isenane Mbak kula kan. Lah kula tanggal tugasé niki saking Semarang. Niki kang pun berlaku pundi mawon Pak kula Bu niki nembe jekulo yang ditunjuk ngoten. Kalau kita ketemu di Pemda itu loh Mas, jadi ketemu di depan dengan instansi terkait, terus dikasih tahu ini gunanya untuk apa, terus kita ngasih tahu ke pangkalan-pangkalan. Niku saking BPH Migas saking Jakarta tanggal pinten niku nggih kula nggih melu kumpulan kok teng Pemkot niku teng Kota Magelang. Oh sempat dikumpulkan teng Kota Magelang. Juga diterangkan fungsinya. Oh macam ini. Tapi pernah dengar katanya ada subsidi itu yang 1 orang 3 liter ya, mamanya keluarga 5 orang berarti 15 liter gitu. Katanya. Iya. Jadi pendataan itu saya rasa belum ada artinya belum ada obrolan-obrolannya belum ada. Apa prakteknya sosialisasi. Itu baru sosialisasi ya. Betul. Tapi nanti katanya itu per kepala satu rumah sama rumah jumlahnya 5 orang, ya kan? Dan nanti berarti dapatnya 15 liter. Terus kok beritanya niku wonten ingkang dibatasi per kakak tapi enten niku 3 liter, 37 tapi enten ngoten lho Mas. Niku nggih kabar burung lah wong kula dereng ngertos piyambak. Duka enjing-enjing kan positifnya enjing-enjing ngoten. Namun tentang masyarakat pun nonton nggih berita ngoten niku. Ya wonten. Nonton sik tanglet kali itu juga mboten. Nggih tanglet tapi kula Mbah kula niki dereng ngasal berita napa-napa terus kula nggih mboten saged nerangaken dos pundi positife ngoten. Berarti masalah kartu kendali ya cuma kabar kalau nanti ada semacam kartu untuk pembeli minyak di sini. Sebagai pihak pertama. Ada yang sosialisasi atau enggak? Enggak ada. Enggak ada ya, sosialisasi enggak ada ya. Kesulitannya di pangkalan itu kalau ada yang jual minyak yang nggak bisa nulis, kan ada yang orang tua itu yang nggak bisa nulis, cuma masih sama suruh nulis sendiri gitu. Mungkin masih banyak yang membutuhkan. Apa-apa mahal nanti kasihan. Nek sing swasta kan mesake. Kan banyak tuh Mas yang kadang-kadang sok melalah. Ada yang lebih membutuhkan ya. Meskipun diri kita sendiri juga sebetulnya belum memenuhi ya, tapi kan ada yang lebih harusnya. Keupama disubsidi ngrekasake nganoke. Wong pemerintah nang duwe rak gerek nulis ta gerek ngewek ketok apa kangelang mau ditekono sing nganoke subsidi ya dudu ditekono dhewe kok wis mah mengirit pemerintah dudu dhewe gerek nulis kok pemerintah segarengan nggih teran.
Mbok carane penghidupan iku kudu dadi ngano ki aja mung ndelokno dhuwur nang kantor. Anu kantor mung didelok suasana ya ora ndelok nganune efek sampinge anu. Jadi ya kon nyemat niku ya istilahnya ya setuju. Tapi ini mungkin nek terus dibatasi sing biasane niku yo ana hubungan langsung kalih masyarakat langsung niku masalah sing hubungan kalih masyarakat langsung niku mboten agen ngepangkalan niku. Nggih. Niku dadi malah susah lah mangke susah niku yang biasane tuku 10 liter jaman kaya 2 liter mangke ngene wangi rame kalih masyarakat mboten agen niku malah sing kenging mah pangkalan niku sing langsung berhadapan dengan masyarakat. Akan mboten ngerti niku. Kirang jelas, kirang merasa. Nggih kantor mriki orang memang orang enggak punya semua. Tapi enggak pernah dapat keringanan apa gitu. Mendukung jadi kalau ada kartu kendali minyak tanah. Mendukung. Belum dicoba tapi setuju aja. Itu aja lah yang enak-enak. Kalau di masyarakat sih yang saya dengar itu apa sih artinya kartu ini? Sama-sama beli gitu. Nggak pakai kartu ini juga bisa membeli kartu itu. Tapi besoknya katanya kalau nggak pakai kartu itu karena di situ terdaftar bahwa setiap warga yang membutuhkan itu harus punya kartu itu katanya. Tapi nyatanya sekarang belum ada praktek yang melaksanakan itu. Saya sih lebih baik masak daripada menghemat minyak tanah. Sukar ya kalau di susah kalau menghemat ya. Itu perahunya tangan di ya diangkat gelarannya udah. Kalau pakai solar kan nggak mungkin jarang yang kuat lah. Kalau sini ya sekitar Pemalang Sugiwaras 90% pakai minyak. Pemalang di Sugiwaras ini, kelurahan Sugiwaras semua pakai minyak nelayannya. 90%, hampir semua lah. Ya, menurut saya sih nggak bagus, karena tidak memperhatikan nelayan kecil, masyarakat kecil bagian di sini. Kadang-kadang ada yang mengusulkan, ya ternyata nggak tumus, nggak butuh lah. Dia sebenarnya kagum sama nelayan sebagian lingkungan Tanjung Sari kagum, nggak pernah resah, nggak pernah mengeluh kepada pemerintah atau sini demo ke sana itu nggak ada. Sebenarnya kagum, usahanya apa? Walaupun kagum tuh di sana nggak pernah ninjau ke sini, menanyakan itu nggak pernah. Itulah namanya pemerintah itu begitulah. Uangnya banyak, senang sendiri ya nggak ngurusin segala macam. Ya kalau tanah nggak ada ya saya rasa gimana ya, mungkin orang-orang lainnya ribut semua lah. Soalnya ini kan pakainya minyak tanah semua, nggak pakai solar. Kayak banyak yang mati lah. Iya, bagi istilahnya warga-warga saya itu banyak yang mampus. Iya, jelas itu. Katanya kalau kalau ada kartu harganya bisa stabil. Anak naik itu percuma Mas. Ya itu katanya rasanya ya sebentar lagi minyak mahal. Sebentar lagi mau dikemas 5 liter dijatah berapa hari ya lah. Saya bilang ya gitu Mas. Ada minyak tinggal nggak jualan. Terus kalau nggak jualan gimana nanti? Untuk perhari-hari, akhirnya minta makan sama anak. Pendapatnya itu kartu kendali ini juga ibu sebagai pangkalan. Nggih, saing. Tapi sakit niki napa maksudnya? Niku lho Mas, dikane pemerintah niku kok enten si minyak penyelewengan. Nek kartu kendali kemarin kan positif ngoten maksudnya niku. Dadose sampun tepat dereng niki. Nggih, rumah sekolah setepat. Sing penting lancar ngoten mawon. Itu kan cuma diberi kartu itu suruh ke sini. Semua kalau ke sini ya jarang, jadi masalah ana omah dikepruki wong ya anjane ngene iki jangan dilakukan ngoten. Misalnya satu RW yang sana itu dukung terus itu kartunya saya kan ya istilah
perangkat sini Mas. Kan saya tanya pada perangkat sana. Lho anu dihitumi kerto kabeh ning gone ku. Banyak ku ana ta orang. Sapa kang sing ngedumi? Mbok nang bocah, petugas mbok ngedumi kerto kanggo tuku minyak regonem semua ke rumah, dari rumah ke rumah Kalau yang petugas itu ya sudah yang pertama itu dari migas sama ya BPH migas niku nggih. Migas niku. Setelah itu terus ada istilah ya itu dari rumah ke rumah dum ke niku lah. Terus berapa hari lagi itu ada orang lagi kesini tanya apa kartune wis anu Mas wis berlaku wis do mlaku kene sing ngedum wis didumna wis mlaku ya jawabku ya jan wis Mas macam wis ketara sudah duwe masalah ngedum iki ana sing duwe iki anu tak tambahi aku lo pikir yo, aku kan ngedumno lah apa wis didumi kabeh. Wong mau padha ngene lah ndek ben koordinasi ambekene sing tak perlu tak kowe sapa kan Mas. Dene ngono. Ya, harusnya prosedurnya memang harus ada koordinasi antar pangkalan ambisi pihak sing dumi. Ya tadi itu Mas, itu enggak ratanya itu kan yang dapat cuma yang pihak jualan aja. Oh gitu. Jadi nggak bisa merata masyarakat satu desa itu nggak dapat semuanya. Ya yang memang pakainya minyak ya mungkin patok. Tapi kalau harganya tinggi ya kasihan. Wong sekarang aja gas juga mahal. Gasnya mahal, minyaknya mahal kan ya kasihan kan pengguna. Kalau bisa ya jangan gunakan. Dengan harga yang normal aja. Ya yang penting ada minyak gitulah. Mau beli minyak tanah ada, asal ada gitu. Beli 3 liter ya enggak apa-apa. Berarti yang penting ada minyaknya gitu. Mau beli minyak ada, mau beli ada, ngoten mboten kesulitan ya enggak apa-apa. Ya kalau saya sebagai pangkalan ya saya kalau bisa ya jangan dulu lah, masyarakat mungkin belum siap ya harapannya ya yang penting kita sebagai warga itu apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai warga kan bagaimana caranya minta dipenuhi dengan cara apa masalah yang memberikan apa itu kan dari orang-orang yang punya hak atau yang punya kuasa gitu kan. Kalau rakyat kan maunya enak aja lah, aja dikaya sih, nggak pengen apa kepribe. Ada banyak nggak usah pakai kartu aja biar. Kalau pakai kartu yang senang itu khusus masak, saya beli sampai banyak, tapi untuk melaut itu susah. Karena itu mencari hasil itu belum tentu 1 hari pulang 2 hari pulang. Ketak niku masyarakatnya kok ngeten lho Mas. Sing penting niku lancar ngoten. Barang niku lancar wonten ngoten. Sebaiknya jangan satu pangkalan, umum pangkalan. Umum ke sana ke sini boleh. Dan ada sosialisasi dulu dari pangkalan dan si pengedar, baik itu petugas dari migas apa saja yang dari tugasan untuk membagi dari rumah ke rumah. Ada sosialisasi atau dari pangkalan dulu, jangan langsung ke masyarakat dulu. Ya terima kasih. Jadi maksud dari pemerintah itu bagus untuk menghemat bahan bakar minyak. Tapi permasalahannya di masyarakat mungkin perlu lebih dicermati
secara real di masyarakat, karena pengguna minyak tanah di masyarakat, baik itu ibu rumah tangga, apalagi warung-warung kecil dan pengusaha industri makanan-makanan kecil, itu kan sangat membutuhkan tersedianya minyak tanah. Nah, kalau itu nanti minyak tanah dikurangi, ini akan menjadikan kendala bagi para pengusaha kecil di kampung-kampung yang buat makanan kecil atau warung-warung kecil, sampai kepada pengusaha bakso, mie ayam, dan warung-warung kecil itu juga, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Mereka ini sudah terbiasa memakai minyak tanah, sebab kenyataannya untuk memakai bahan bakar yang lain itu juga ada keterbatasan. Contohnya seperti makanan-makanan kecil yang ada ini semua dari singkong. Ini kan juga membutuhkan bahan bakar minyak tanah dalam mengolah produk ini, dan juga makanan-makanan yang lain lah di kampung-kampung itu. Mereka akan menggunakan kayu bakar. Memang saat-saat yang lampau, mungkin sekarang 40 tahun yang lalu, itu mereka masih pakai bahan bakar lebih pada kayu. Tapi sekarang karena lokasi-lokasi perkayuan ini sudah banyak berubah menjadi perumahan dan perusahaan dan sebagainya, sehingga menyempitlah lahan-lahan perkayuan. Nah, untuk itu dari program pemerintah hemat energi ini juga mesti harus hati-hati, bertahap, dan juga bisa bukan sekedar sosialisasi formal kepada masyarakat, tetapi betul-betul pengeterapan yang harus selalu dievaluasi dan dikaji, sehingga masyarakat tidak menjerit dengan adanya penghematan. Begini, karena masyarakatnya juga kadar kemampuan berpikirnya berbeda-beda, pemahamannya juga berbeda-beda. Nah, sementara masyarakat menerima kartu kendali minyak tanah itu kadang-kadang ada yang salah paham. Dikira kartu kendali minyak tanah ini bahkan itu jaminan untuk mengambil minyak di suatu pangkalan atau di suatu tempat yang ditentukan. Dalam arti pemahamannya gratis. Nah, itu satu. Yang kedua kali, dia memahami untuk itu pengambilan minyak itu dengan membeli dengan harga tertentu. Nah, begitu. Nah, hal itu pun juga tadi kebutuhan harian untuk ibu rumah tangga atau pengusaha-pengusaha kecil itu apa hanya stok sebagaimana tertera dalam kartu kendali atau lebih. Nah, kalau kenyataannya ini lebih, kan dia juga pusing juga untuk bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga kebingungan mereka. Ini permasalahan kartu kendali ini diberikan kepada masyarakat, betul-betul sosialisasinya ini bukan sekedar sosialisasi teori, tapi betul-betul bahkan langsung praktek ada minyaknya. Nah, kartu kendalinya diberikan itu harus dituntut demikian. Jadi minyak tanah tersedia di lingkungan RT atau apalah atau RW. Nah, nanti di situ petugas ada yang membagikan kartu itu, terus dibilang kartu ini bisa saya terimakan kepada Anda, diterima untuk beli minyak tanah sebelah ini. Nah, itu kan bisa dipahami.
Tapi kalau diberikan kartunya, walaupun itu nanti diterangkan panjang lebar, kadang-kadang karena bukan orang seperti saya, ini yang menerima kartu dan saya yang harus beli. Kadang-kadang itu kan nyuruh anaknya atau nyuruh siapa atau siapa. Nah, hal ini kan sosialisasinya ini mestinya bukan teori, bukan penjelasan panjang lebar. Di masyarakat ini lebih praktis, pragmatis, itu lebih tepat daripada keterangan panjang lebar. Sekarang orang tidak terlalu butuh kepada keterangan panjang lebar, tapi praktisnya bagaimana. Dalam hal itu memang saya katakan tadi harus cermat. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, sesuai dengan klasifikasi masyarakat itu oleh petugas atau pemerintah. Pemerintah entah itu informasi datanya dari BPS, entah informasi datanya dari manalah, ini begitu. Namun demikian, lagi-lagi di masyarakat nanti terus bilang, lo sama-sama rakyat, sama-sama masyarakat, kok dibeda-bedakan. Nah ini permasalahan. Nah, yang payah-payah yang langsung itu yang ketua RT atau kadus. Ketua RT atau kadus bilang, loh saya itu hanya diperintah oleh atasan saya menyampaikan hal ini kepada orang-orang tertentu. Masyarakat lain pemahamannya. Kalau memang itu orang-orang tertentu saja, ya nanti dalam hal gotong royong atau kerja bakti atau tugas-tugas jaga malam ya orang-orang tertentu saja. Ini kesadaran orang-orang dalam hal pembagian-pembagian sampai seperti itu. Permasalahannya adalah orang yang berpunya itu pun kalau ada pembagian ini tidak memandang, belum mau memahami bahwa oh iya yang dibagi itu orang-orang yang memang tidak mampu atau yang sangat butuh, saya tidak terlalu butuh, belum sampai ke sana. Oh ada pembagian ya sama-sama dapat lah. Permasalahan nanti yang saya ini saya pakai atau tidak itu masalah tersendiri. Kompor minyak tanah yang dibuat oleh pengrajin ini dengan adanya kartu kendali itu menjadi pikir 2-3 kali ulang. Maksudnya bagaimana nasib kami nanti yang umpama sehari bisa memproduksi 10 biji dan laku. Kalau sudah ada kartu kendali mestinya karena jatahnya orang itu berkurang, ini juga akan mengurangi dari omset yang saya kerjakan, yang saya usahakan, produksi saya ini. Itu masih juga menyangkut. Padahal dari pengrajin ini kadang-kadang satu kelompok, beberapa orang. Nah hari ini nanti juga berpikir panjangnya terus mau kerja apa. Nah pengecer minyak, entah itu pakai gerobak dorong atau pakai sepeda, didorong dan sebagainya, itu juga suatu hal yang menjadi pemikiran bahkan mencemaskan bagi mereka. Umpama kami mendatangi suatu rumah tangga atau suatu warung, mestinya belinya dari saya ini 1 jerigen atau 2 jerigen. Nah, dengan adanya kendali ini jadi kerepotan. Kerepotannya adalah pengecer ke rumah-rumah. Itu apa dia ini mendapatkan kartu-kartu sebanyak pelanggan yang harus dia datangi dan dia berikan jatah minyaknya atau tidak. Padahal kalau itu benar-benar dilaksanakan, para pengecer yang sekian banyak orang dan sudah sekian puluh tahun berjalan, ini kan umpama dapat ya dapat 1 saja.
Nah, itu berarti menghilangkan mata pencaharian dia sebagai penyangga kebutuhan hidup keluarganya. Untuk pondok ini juga besar sekali efeknya. Permasalahannya pondok ini kan dihitung 1 kakak, jadi mendapat 1 kartu, padahal kebutuhannya dia sejumlah yang ada di situ, gitu ya. Maka suatu pondok pesantren ini kan jumlah santri yang ikut tinggal di situ dan semua butuh makan minum dan segala macamnya. Ini kan bermacam-macam artinya jumlahnya. Nah, kalau itu nanti dihitung sebagai 1 kepala keluarga, kan dia hanya dapat 1 kartu saja dengan batasan tertentu. Nah, ini menjadi permasalahan juga tidak kecil permasalahan juga. Padahal kebutuhan itu juga menyangkut masalah mengolah makanan atau minuman, hubungannya dengan masalah kegiatan-kegiatan harian pendidikan di pondok. Dalam kata disiplin waktu, disiplin macam-macam, jam makan, jam minum, jam belajar dan sebagainya. Nah, ini ada kendala tertentu yang ada kaitannya dengan para santri atau murid-murid. Nah, untuk itu memang ada yang punya kemampuan atau mempunyai lahan-lahan perkayuan atau kebun kayu, tapi hal itu pun kan tidak bisa mencukupi untuk rutinitas. Nah, makanya kami itu sudah mulai berusaha, ya mungkin sudah setahun ini, itu dengan adanya kami juga dengan para santri ini berusaha dalam bidang peternakan sapi, maka dari limbah kotoran sapi ini kita buat menjadi biogas. Nah, biogas ini sudah istilahnya sudah menghemat banyak tentang minyak tanah ataupun LPG. Jadi kami tidak menggunakan minyak tanah, tidak menggunakan LPG terlalu banyak karena sudah didukung oleh biogas. Namun demikian, biogas ini juga kan kemampuannya untuk masak itu kan dalam jumlah orang tertentu, kebutuhan tertentu, sehingga bagaimanapun juga masih harus didukung dengan minyak tanah atau kayu bakar, bahkan juga dengan grajen kayu, grajen ya, grajen ini dibuat tungku dari grajen itu. Pondok pesantren yang lain bahkan kalau boleh dikatakan masih sangat jarang sekali yang mau ke biogas. Yang banyak mereka masih menggunakan kayu-kayu bakar dan juga minyak tanah. Bahkan kalau sekarang ini lebih banyak yang menggunakan minyak tanah, kompor minyak tanah itu. Karena kalau mereka akan memakai listrik juga pikir-pikir masalah rekening listriknya. Untuk dampak sosialnya, kalau boleh kita katakan akan sangat mudah sekali pengusaha-pengusaha atau penjual-penjual makanan atau apa itu akan menaikkan harganya dengan alasan karena untuk memproses makanan ini dengan terbatasnya minyak tanah sebagai bahan bakarnya, kami harus begini, sehingga itu nanti akan menambah biaya operasional. Itu contohnya. Kalau harapan kami seperti apa yang dimaksud itu mestinya ya minyak tanah disediakan sebagaimana lazim yang sudah berjalan. Untuk penghematannya ini umpama ada didatangkan gas LPG atau apalah atau biogas, ini
Datangkan saja, nanti masyarakat akan secara bertahap yang memang berkemampuan memakai gas dan sebagainya ini kan sudah mengurangi itu. Tapi kalau ini nanti modelnya itu model ya kalau dikatakan seperti dijatah, dipaksakan, ini akan banyak bergolak di masyarakat. Padahal untuk pengalian bahan bakar dari minyak tanah ke yang lain ini kan juga suatu masalah tersendiri.